damai di hati. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Evangelis Elmidian Sari. Hari ini kita mau kembali sharing firman Tuhan, dan hari ini spesialnya kita bersama dengan Ibu Evangelis Lin Sopakua Peru. Dan pada saat ini kita berada di Pulau Halmahera Utara, ya, sangat jauh dari tempat saya, Kalimantan Barat. Dan hari ini saudara-saudari yang terkasih di rumah, kita berada di sebuah tugu sejarah. Dan nanti Ibu Lin akan menjelaskan tentang tugu ini. Silakan Bu Lin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, kami berada di satu tugu, yaitu Tugu Air Nusantara yang biasa dikenal di sini. Nah, ini berdiri atas prakarsa seorang bupati, Bapak Insinyur Heina Mutemo, dan ini atas kegiatan Aliansi Adat Nusantara. Jadi di bawah tugu ini ada kolam air yang berisikan seluruh air dari seluruh Nusantara Indonesia. Wow, luar biasa ya. Jadi tugu ini lumayan bersejarah, dan bukan lumayan tapi sangat bersejarah ya teman-teman. Nah, di tugu yang bersejarah ini kita mau sama-sama sharing firman Tuhan juga yang punya banyak sejarah, yang kemudian membuat kita pada saat ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, hari ini yang akan sharing firman Tuhan bukan saya, tapi nanti Ibu Evangelis Lin nanti akan menjelaskan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan nanti yang saudara-saudari dengarkan di rumah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di channel YouTube ini, dan pagi hari ini bersama saya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya angkat dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Surat 1 Petrus 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa lagi dan berbagi berkat lewat kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami dalam roh-Mu, supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, mampu kami kerjakan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 akan saya bacakan untuk kita semua dengan perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan dan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian adalah bagian pembacaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita sangat tahu dan kenal betul apa itu batu. Ya, batu adalah sebuah benda keras yang dalam berbagai bentuk ada ukurannya kecil, ada ukurannya sedang, ada ukurannya besar. Kita tahu fungsi daripada batu itu adalah yang pertama, dia akan berdiri sebagai alat untuk memperkokoh sebuah bangunan, yaitu sebagai penahan bangunan itu. Lewat fondasi yang dibangun, batu itu akan menjadi alas untuk bangunan itu tidak mudah roboh. Ataupun batu itu juga bisa menjadi sebuah alat untuk penangkal banjir. Ketika disusun, diatur secara rapi di pinggiran sungai, maka itu akan menghambat abrasi atau longsornya tanah di tepian sungai atau di pinggiran pantai.
Batu itu juga bisa berfungsi sebagai suatu alat yang memperindah sebuah bangunan. Ketika dia dimunculkan dengan bentuk-bentuk yang berbeda, dicat dengan warna-warna yang berbeda, maka batu itu akan punya fungsi yang berbeda. Batu itu juga bisa berfungsi sebagai alat untuk disusun dan membuat tembok-tembok pada bangunan rumah kita. Dan batu itu juga akan berguna sebagai sebuah perhiasan ketika ada di tangan seorang pengrajin batu. Ya, bisa menjadi leontin, bisa menjadi patung-patung dengan nilai harga yang berbeda. Jadi dari batu-batu yang tadinya ada di gunung, batu-batu ada yang di pinggiran pantai, batu-batu yang ada di sebuah lokasi-lokasi yang berbeda akan berguna ketika batu itu bisa diangkut dan berada di tangan-tangan tertentu. Entah tangan tukang bangunan, entah tangan seorang pengrajin, entah tangan seorang yang mampu untuk menggunakan batu itu dengan cara yang berbeda-beda. Batu itu juga bisa berfungsi sebagai peluru atau alat untuk dapat menangkap burung atau dilemparkan kepada binatang dan itu bisa mematikan. Itu adalah fungsi batu. Nah, tetapi ketika batu itu berada pada tempat itu dan tidak pernah dibawa kemana-mana, maka dia tidak akan berguna apa-apa. Tetapi ketika dia diangkut, dipindahkan, maka batu itu berguna. Demikian, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan kecil, yaitu walau kecil tetap berguna. Ya, sekali lagi, walau kecil. Siapapun kita yang dipilih oleh Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan tersendiri. Pasti Tuhan punya rencana tersendiri dengan setiap pribadi kita. Karena itu kita perlu melihat di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup itu untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya mau supaya kita pelajari ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menjadi batu-batu perhiasan yang dapat digunakan untuk maksud-maksud yang mulia. Kita perlu melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari ayat yang pertama dikatakan, karena itu buanglah. Ya, karena itu buanglah. Kata buang mengandung pengertian bahwa sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang busuk, itu perlu dibuang, itu perlu disingkirkan. Karena itu tidak berguna lagi, tidak akan dapat dipakai lagi. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, Rasul Petrus menegaskan kepada kita untuk membuang segala macam hal yang dapat menghambat kita untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama dikatakan, buanglah segala kejahatan. Apa yang dapat kita tahu tentang kejahatan? Apakah kita seorang pencuri? Apakah kita seorang yang melakukan tindak kriminal, pembunuhan? Kita adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi alat perpecahan? Apakah kita adalah seorang perampok? Apakah kita adalah seorang yang suka memukul orang lain, yang suka melukai orang lain? Kejahatan-kejahatan itu justru itu menjadi sampah yang menghambat setiap kita untuk bisa menjadi berkat. Karena dari kejahatan itu kita akan menjadi orang yang tidak berguna. Untuk itu Petrus berkata, buang. Itu perlu dibuang, itu perlu ditanggalkan, itu perlu dilepaskan, itu perlu disingkirkan dari hidup kita. Bukan saja kejahatan, tapi dikatakan segala macam tipu muslihat. Saudara, segala macam tipu muslihat. Entah kita mau berbohong besar, berbohong kecil, namanya bohong ya tetap bohong.
Karena tidak ada bohong besar, bohong kecil yang tidak berdosa. Semua itu dosa. Nah, karena itu perlu untuk kita belajar bagaimana untuk kita menjadi orang-orang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang berkata benar, orang-orang yang selalu melakukan apa yang tidak menjadi celah, yang tidak diinginkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kita akan terus berusaha untuk melihat bahwa itu hal yang tidak berguna, yang tidak boleh dimiliki oleh seorang percaya kepada Tuhan. Karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan, jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kita perlu meninggalkan ini. Yang pertama tadi kejahatan, yang kedua tipu muslihat, yang ketiga dikatakan segala macam kemunafikan. Saudara tahu? Segala macam kemunafikan itu perlu kita lepaskan. Kita harus menjadi orang-orang yang mau berkata apa adanya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang yang mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan sungguh. Orang yang terus dapat mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Bukan karena ada apa-apanya, ya, tetapi kita mau bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikut dikatakan, kita perlu membuang adalah segala macam kedengkian dan fitnah. Kenapa? Karena hal-hal ini akan menjadi hal yang menggerogoti hati kita, yang menampung banyak kebusukan dalam hidup kita. Orang yang suka dengki, orang yang suka sakit hati dengan orang lain akan mengalami berbagai macam penyakit, saudara. Ya, karena kita simpan sakit hati, kita simpan kepahitan, kita menjadi orang yang dengki seumur hidup kita. Sehingga kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa menjadi orang yang dapat melakukan yang namanya kebaikan. Karena ada faktor-faktor kedengkian dalam hidup kita. Ada faktor-faktor sakit hati dalam hidup kita. Ya, kita tidak bisa dapat menjadi seorang yang dapat berguna untuk kemuliaan Tuhan ketika kita selalu iri hati dengan orang lain. Akibatnya kita suka memfitnah, kita suka menjelek-jelekan teman sendiri, sahabat kita, gembala kita, semua orang yang ada di sekitar kita. Ya. Karena itu kita perlu belajar pagi hari ini untuk menjadi batu, sekalipun batu itu kecil, tapi ada gunanya. Apalagi kita sebagai alat yang hidup di tangan Tuhan. Kita perlu menjadi batu-batu yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ya, saya percaya semua kita diberikan talenta dan karunia yang berbeda-beda. Kita diberikan kemampuan hikmat yang berbeda-beda oleh Tuhan. Kenapa? Supaya kita akan saling dapat melengkapi satu dengan yang lain. Dari batu yang kecil ditumpukan dengan batu yang sedang, ditumpukan dengan batu yang besar, maka akan menjadi suatu hiasan yang paling tinggi. Mungkin dia akan berbentuk patung, mungkin dia akan berbentuk sebuah monumen. Dan saya percaya monumen yang ada di belakang kita, dasarnya ada berbagai jenis batu ada di sana. Karena itu mari, dari firman Tuhan yang di pagi hari ini, kita belajar bahwa kita perlu untuk membuang sampah-sampah dalam hidup kita. Karena perlu digarisbawahi, itu tidak berguna. Yang kedua, apa yang kita perlukan untuk menjadi sebuah batu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan? Yaitu dalam ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rasul Petrus berkata, ditekankan di sana kita harus menjadi apa? Bayi, seperti bayi yang baru lahir. Saudara tahu, seorang bayi yang baru lahir dia belum tentu dapat diberikan makanan yang keras, tapi dia diberikan air susu yang murni, ASI oleh ibunya. Ya. Untuk apa, saudara? Supaya memberikan gizi, memberikan energi yang baik dalam tubuh bayi itu, hingga dia bisa bertumbuh sehat, ya. Dia bisa menjadi seorang bayi yang kuat, seorang bayi yang baik dengan
air susu yang murni dari ibunya. Kita membutuhkan air susu yang murni, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi susu yang murni bagi setiap kita yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi alat untuk menuntun kita, menjadi alat untuk membimbing kita, alat untuk memperhatikan langkah kehidupan kita, alat untuk mengawasi setiap gerak-gerik kita. Ya. Karena firman Tuhan itu dikatakan sebagai pedang yang bermata dua. Firman Tuhan dikatakan sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kita. Firman Tuhan dikatakan sebagai roti kehidupan. Firman Tuhan dikatakan sebagai alat untuk mendeteksi kehidupan kita. Karena dengan firman Tuhan, kita bisa tahu posisi kita yang sebenarnya. Saudara, Bapak, Ibu, dan saya berada pada jalur yang mana? Apakah kita berada pada jalur benar atau kita berada pada jalur yang salah? Bukan cuma firman Tuhan, tapi kita butuh energi, kita butuh suatu gerakan tambahan yang merupakan sebuah spirit yang membangun hidup rohani kita, yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh itu perlu dihidupkan, roh itu perlu dibangkitkan, yaitu dengan jalan kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa setiap saat. Bangun hubungan intim kita dengan Tuhan, supaya roh kita semakin dibakar, roh kita semakin dibaharui, roh kita semakin dibentuk untuk terus-menerus hidup berdekatan dengan Tuhan, hidup berdampingan dengan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berdampingan, hidup dekat, maka kita akan mengerti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Sebagai suami istri, kalau setiap saat saling mengenal, maka lama-kelamaan dia akan tahu apa yang menjadi keinginan pasangannya, ya, entah keinginan istri, keinginan suami. Dan orang yang tahu betul keinginan orang tua adalah anak-anaknya, ya. Orang luar tahu tapi hanya sebagian, tapi anak-anak akan tahu keinginan orang tua karena dia tiap hari ada dekat dengan orang tuanya, makan sehidangan, minum bersama, dia duduk bersama setiap waktu, dia selalu ada dalam berbagai persoalan hidup orang tua. Demikian dengan kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini, dalam situasi dunia yang penuh dengan dinamika kehidupan, yang di dalamnya terjadi berbagai macam dinamika kehidupannya, kita menjadi apa? Orang-orang yang perlu hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang selalu akrab dengan Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita sementara menjadi apa di saat itu. Apakah kita sudah menjadi batu yang baik atau kita masih menjadi batu yang tidak bisa rela diambil dari satu tempat dan dibawa ke tempat yang lain. Nah, karena itu saya mau bawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa menjadi perhiasan yang murni. Ada satu ilustrasi menutup kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di daerah ini terkenal, daerah Halmahera terkenal dengan namanya batu bacan, saudara. Batu itu akan menjadi indah ketika dia tidak ada di dalam tanah saja, ya. Dia tidak akan ada dan tinggal di daerah bacan saja, tapi ketika batu itu diambil dari dalam tanah dan kemudian dijual ke pengepul, dari pengepul dijual lagi kepada tukang perhiasan, pengrajin batu, dan di sana akan diolah sedemikian rupa, dipoles sedemikian rupa, melewati berbagai proses sehingga batu itu akan menjadi sebuah perhiasan yang indah dan punya nilai harga. Waktu pertama dari dalam tanah harganya mungkin cuma Rp20.000. Tapi ketika ada di tangan pengepul yang kedua, harganya sudah meningkat Rp50.000. Ketika dari pengepul kedua dibawa lagi ke tukang atau pengrajin perhiasan, harganya sudah Rp100.000. Dari sang pengrajin, batu yang utuh itu akan dibelah-belah menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian dibentuk perhiasan, entah leontin, entah anting, entah cincin, ataupun juga untuk gelang.
itu nilai harganya sudah lebih dari 100.000. Dari 100.000 rupiah tadi akan meningkat menjadi jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Karena batu yang kecil itu sudah memisahkan diri. Dipotong kecil-kecil, dipisahkan. Dan proses itu sakit, saudara. Proses itu cukup menyakitkan. Tapi demi menjadi perhiasan yang baik, batu itu rela meninggalkan tanah tempat dia hadir, dan dia harus dijual dari satu tangan ke tangan yang lain dan diproses untuk menjadi sesuatu yang berguna. Demikian dengan hidup kita. Kita akan melewati berbagai proses pergumulan hidup. Seperti kata Ayub, hidup ini adalah pergumulan. Karena itu kita hari-hari yang kita lewati akan seperti perjuangan seorang pahlawan. Kita akan menjadi orang yang berguna ketika kita mau diproses Tuhan. Untuk meninggalkan semua yang menurut kita itu baik, yang menurut kita itu indah, yang menurut kita itu menyenangkan, harus ditanggalkan supaya hidup kita berguna untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan untuk kita di pagi ini. Haleluya. Ya, saudara-saudari terkasih di rumah, bagaimana telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Evangelis Lin yang telah memberkati kita semua pada waktu ini. Dan kita bersyukur kalau engkau mau dipakai Tuhan, maka buanglah segala sesuatu yang menghalangi untuk engkau melayani Tuhan. Sehingga engkau yang tadinya tidak berharga, engkau dipilih Tuhan, kemudian engkau diproses menjadi batu yang indah, sehingga engkau boleh dirasakan, engkau boleh, kehidupanmu boleh dinikmati oleh banyak orang, dan orang boleh memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kalau ada sesuatu yang ingin saudara-saudari sampaikan di rumah, atau ada yang mau didoakan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Dan kami, para hamba Tuhan, akan terus mendoakan saudara-saudari terkasih di rumah. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat. Biarlah kiranya perjumpaan ini boleh bukan menjadi perjumpaan yang terakhir, melainkan boleh menjadi perjumpaan yang seterusnya kita dapat berbagi firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Damai. Damai di hati. Bye-bye.